Allah, salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Peringatan kematian sudah menjadi lazim atau biasa di kalangan beberapa agama-agama maupun beberapa tradisi-tradisi dengan istilah yang berbeda-beda. Di kalangan umat Buddha, peringatan kematian atau mendoakan seorang yang telah meninggal itu dengan istilah, kalau di dalam bahasa palingnya itu patidana. Mudahnya patidana bisa dimaknai pati itu mati, dana itu memberi kepada orang yang telah mati. Kalau memberi kepada orang yang hidup, ya mungkin mudah saja kita mengerti dan memahaminya. Apa yang biasa diberikan ketika orang tua kita masih hidup sebagai bakti dan hormat kepada orang tua yang masih hidup. Di saat tertentu atau setiap saat kita bisa memberikan makanan. Lebih-lebih di saat usia sudah berumur, kewajiban bagi seorang anak kepada orang tuanya adalah merawat. Merawat ini biasanya setiap pagi, siang, sore kita menyiapkan makanan untuk orang tua kita yang telah tiada. Bagi anak-anak yang mempunyai bakti yang tinggi, tidak kesulitan, tidak menjadikan alasan sibuk kerja dan sibuk-sibuk yang lain untuk selalu bertemu, berkunjung dan melayani orang tua kita yang masih hidup. Namun bagi orang-orang yang kurang berbakti kepada orang tuanya, banyak alasan yang bisa diutarakan ya untuk tidak berbakti, tidak melayani orang tuanya. Padahal satu kebahagiaan yang sangat besar sekali ketika orang tua kita masih hidup, kita membeli makanan, kemudian disajikan, kemudian dimakan oleh orang tua. Rasanya bahagia sekali. Kita berpikir mumpung masih orang tua masih ada, masih sehat, kita masih bisa melayani ya. Bapak Ibu saudara sekalian, Sang Buddha mengajarkan dalam beberapa kesempatan dalam Sigalawadah Sutta, kewajiban seorang anak kepada orang tuanya bukan saja ditujukan ketika orang tuanya masih hidup. Setelah orang tuanya meninggal pun seorang anak masih mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyatakan bakti dan hormat kepada orang yang telah tiada, yaitu dengan istilah bahasa palingnya patidana, memberi makan atau dana kepada orang yang telah meninggal. Dalam istilah lain, dalam bahasa Indonesia, pelimpahan jasa. Jasa-jasa bajik yang kita perbuat itu bisa mengkondisikan, bisa mempengaruhi kebahagiaan arwah. Dengan kebahagiaan arwah yang diciptakan sendiri atas dorongan dan rangsangan kita yang masih hidup ini, bisa membantu mengkondisikan arwah itu untuk terlahir di alam bahagia. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi ini di saat peringatan 100 hari almarhum Bapak Sadono ini, keluarga yang pertama istilah umum itu mengirim doa-doa yang telah kita panjatkan tadi, kita berikan pahalanya, kebajikannya untuk arwah beliau. Di dalam doa kita bersama-sama tadi memohon berkah pelindungan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, dan orang tersebut mempunyai 6 kebajikan ya, maka jika meninggal akan dijemputnya dan ditempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi tujuan setiap orang, setiap agama, hidup bahagia panjang umur di dunia ini, kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga sepeninggal almarhum Bapak Sudana ini, arwahnya benar-benar terlahir, terkondisi di alam surga, benar-benar menjadi kenyataan. Dan sebab selain doa, keluarga mempersembahkan sajian-sajian makanan. Sekalipun makanan ini nantinya juga yang makan yang hidup, namun tetap berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum.
ternyata selama 100 hari saya ditinggal keluarga, ya, meninggalkan keluarga, anak-anakku, istriku masih mempunyai bakti, masih mau melayani, terbukti menyiapkan makanan-makanan dengan selalu disimpatiki, dengan selalu dilayani. Ini perasaan arwah bahagia. Dengan perasaan arwah bahagia itulah yang mengkondisikan almarhum Bapak Sadana untuk telah di alam surga bahagia. Dan juga dalam peringatan ini, melalui penyadaran dari keluarga yang ditinggalkan, Sang Guna pernah berpesan, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Almarhum pernah lahir, berkembang, dan harus mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Itulah proses alami dan kodrati. Ditinggal kematian seorang ayah, seorang suami, bukan terjadi hari ini saja, untuk almarhum saja, bukan keluarga ini saja, namun keluarga-keluarga yang lain dari dulu, saat ini, maupun yang akan datang. Anggota keluarga kita akan meninggalkan satu persatu melalui kematian. Kita ucapkan selamat jalan, semoga proses penyadaran ini membuat kesedihan keluarga berkurang, membuat kesedihan keluarga bahkan lenyap, karena menyadari hukum proses alami yang kodrati, semua yang hidup ini harus mati. Sadu, sadu, sadu.